Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, kajian kita pagi ini lanjutkan tentang nikah mewujudkan keluarga meraih barokah, dan dalam posisi kajian khair wa jama'a bainakuma fi khairin, dan pengertian khair. Posisi terakhir kemarin kita membahas tentang pengertian khair yang tercantum dalam Al-Quran yang cukup banyak, dan yang akan kita bahas pagi ini bagaimana pengertian khair dalam Al-Quran menurut Ad-Damagoni, yaitu ulama abad kelima ya, wafatnya 478 Hijriah. Kitabnya Islahul Wujuh wan Nadhair, atau juga diistilahkan Kamus Al-Quran. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ingin tahu pengertian kata-kata di dalam Al-Quran, nah itu Ad-Damagoni itu sudah mengumpulkan. Jadi kalau perkataan khair dalam ayat ini artinya apa, dalam ayat ini artinya apa, begitu pula albir, al-hasanah, kemudian al-ma'ruf, itu setiap ayat itu beda-beda oleh Ad-Damagoni. Dan minggu kemarin sudah saya sebut pengertiannya masing-masing, tapi kajian atau makna ayat sekilasnya belum. Makanya hari ini yang pertama, al-khair bimaknal mal, yaitu khair bimaknal mal. Khair berarti harta. Jadi kalau kita berdoa wa jama' bainakuma fi khairin, bagi yang akad, bagi yang berwalimah, maka termasuk juga mendoakan urusan ekonomi, urusan harta, itu termasuk juga didoakan. Wa jama'a bainakuma fi khair, mudah-mudahan mengumpulkan Anda berdua dalam banyak harta. Itu bisa dipahami seperti itu, karena khair itu antara lain di dalam surat Al-Baqarah 180 dan juga ayat yang lainnya bermakna harta. Firman-Nya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan. Nah, di situ khairan, kutiba diperintahkan, diwajibkan, alaikum atasmu, idza hadara apabila hadir, ahadakum kepada salah seorang di antaramu, maut, kematian. Yang dimaksud hadir kematian itu apa? Merasa dekat mati. Jadi kalau sudah merasa dekat mati, tereh maut, merasa tereh maut, intaroka, kalau dia meninggalkan khairon harta al-wasiyah. Jadi wajib berwasiat kalau sudah merasa dekat mati. Tapi kalau ibu-ibu bapak-bapak masih merasa jauh keneh makana mati, itu wajib. Itu wajib wasiat. Bagaimana caranya mendekati mati, Pak? Perasaan mendekati mati, yaitu rasa. Jadi di dalam jiwa masing-masing. Jadi merasa dekat mati atau tidak, atau masih keneh panjang usianya, dan mendekati mati atau tidak, merasa panjang usia itu tidak ditentukan oleh umur berapa, kan? Umur berapa? Karena ternyata Mahathir Muhammad udah hampir 100 tahun masih jam. Sudah lebih 100. Lebih 100 ya. Eta mah kurang dari 100 mah waktu pidato di Nasdem. Sekarang sudah lebih 100 tahun, tapi masih jag.
Kenapa masih jajak? Kan masih jalan itu waktu ke Istiqlal. Jadi ya usia itu macam-macam ya, usia manusia itu. Walaupun rata-rata umat Nabi Muhammad antara usia 70, antara 60-70. Jadi kalau yang sudah berusia 70 ke atas itu udah dapat bonus di atas rata-rata. Nah, in taroka khairon, apabila meninggalkan harta di sini oleh Adam Magoni. Diartikan apa yang wajib? Al-wasiyah, wasiat. Apa itu wasiat? Adalah talabu syai'in, dia permintaan seseorang kepada orang lain agar dilaksanakan ketika sudah mati. Itu wasiatnya. Di situ bedanya dengan hibah. Kalau hibah mah pemberian. Banyak syarat yang beda. Kalau wasiat itu syaratnya la wasiata li warisin. Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Karena keberlakuan wasiat untuk ahli waris sudah dimansuh oleh surat An-Nisa 11, 12 dan terakhir. Tidak boleh untuk ahli waris. Umpamanya ibu berwasiat pada anak-anak supaya diratakan laki-laki dengan perempuan, tidak boleh. Tapi kalau hibah itu boleh kepada siapapun. Nah, tapi ada syaratnya. Kalau hibah kepada anak kudu sarua, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau hibah kepada anak mah kudu sarua. Karena ada seorang sahabat sudah menghibahkan hartanya kepada sebagian anak, katohyan oleh Rasul, atuti auladahu kullah, apakah kamu berikan kepada semua anak seperti itu? Tidak ya Rasulullah, saya beda-bedakan, batalkan hibahnya. Jadi menghibahkan. Jadi kalau hibah mah boleh kepada ahli waris juga. Pokoknya Pak Nur Hadi, putrinya perempuan semua, supaya dapat gede gitu hartana, hibahkan we kerhirup kepada anaknya, boleh. Tapi ulah sadayana maksimal sepertiga menghibahkan ketika hibah, dan harus sarua kalau hibah kepada anak itu. Dia harus adil. Oleh Rasul itu sampai batalkan itu hibah kamu kalau tidak sama kepada anak. Kalau wasiat tidak boleh untuk anak. Tidak boleh kepada ahli waris wasiat. Apa bedanya wasiat dengan hibah? Yang paling mencolok bedanya, kalau hibah begitu diucapkan berlaku saat itu juga, pindah milik kepada yang menerima hibah. Rek dijual ku anak, rek kumahakeun, terserah. Kalau wasiat mah kepada yang bukan ahli waris berlakunya setelah meninggal. Nah, yang diperintah oleh ayat ini, apabila punya harta dan merasa dekat mati, wasiatlah. Untuk siapa? Untuk yang tidak akan mendapat warisan. Siapa yang tidak mendapat warisan? Ya, umpamanya cucu. Cucu kan tidak akan mendapat warisan kalau masih ada anak. Nah, itu kan perlu diberi. Pembantu yang ngurus sudah lama kan tidak akan mendapat warisan. Itu wasiat. Atau anak angkat kan tidak akan mendapat warisan. Maka itu wasiat. Yang tidak punya anak kan warisannya tidak akan sampai kepada anak angkat. Maka itu wasiat. Dan syarat berikutnya wasiat juga tidak boleh melebihi sepertiga.
Nah, amanatnya kepada siapa? Wasiat itu lil walidain, kepada orang tua. Amanatnya disampaikan kepada orang tua. Orang tua katakan, Bapak Ibu saya sudah berwasiat kepada si anu wal akrobin, dan kaum kerabat, bil ma'ruf, dengan ma'ruf itu syarat ya. Haqqan itu merupakan kewajiban, merupakan perintah, merupakan hak alal muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi haqqan, jadi kalau sudah merasa dekat mati mah hak wasiat teh wajib bagi yang sudah merasa ya. Ayat ini berkaitan dengan keharusan wasiat bagi mukmin yang sudah merasa mendekati kematian. Wasiat tersebut utamanya urusan harta, utamanya. Jangan wasiat memberatkan orang. Ayo ibu wasiat kepada keluarga, kalau ibu meninggal hayang dikubur di anu, itu wasiat berat. So kumalamun meninggalnya di Mekah, kan mau bisa. Jadi wasiat itu jangan memberatkan umat. Hoyo gus nyirian kuburan geus dibeli, geus dibayar, biasanya yang di di kuburan elit gitu ya. Wasiat hayang dikubur di anu, kumaha lamun mati teh di tempat yang lain yang memberatkan anak ya, jangan memberatkan. Makanya di sini ma'ruf yang bermanfaat lah dari urusan kuburan mah itu tergantung yang hidup. Rek dikubur di mana? Rek dikubur di mana ya urusan hidup. Rek teu dikubur ge eta tanggung jawab orang hidup. Untuk ama keluarganya nggak mau ngubur ya tanggung jawab hidup. Kan urang geus mati mah. Walaupun dikuburnya di Ranca Cili, jasadnya, arwahnya dukating di mana kan? Yang jelaskan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalau sudah wafat mah kembali kepada Allah. Makanya kalau ibu berdoa semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan, nggak ada artinya itu doa itu, nggak ada manfaatnya. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Cuk Allah teh memang ada yang ditolak itu. Paling kan kalau kita mendoakan semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan, cek Allah teh memangnya ada ditolak. Semua arwah itu kembali kepada Allah. Jadi doa itu tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Kayaknya harus ada manfaatnya ya. Doa manfaatnya bagi yang meninggal mah ya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya mah geus meninggal semoga husnul khotimah. Pan geus maotna ge kumaha husnul khotimah. Kudu nama doa husnul khotimah mah keur hirup. Semoga urang husnul khotimah. Geus maot mah pan geus ujung. Telah. Kita lihat makna teks ayat. Ditinjau dari konteks syariah itu mengandung makna memerintah kepada seorang muslim untuk membuat wasiat kepada orang tua dan kerabatnya ketika merasakan mendekati kematian. Jadi jika ia meninggalkan harta, baik di sini khair ini berarti harta. Kemudian wasiat harus dilakukan bil ma'ruf, secara baik dan adil, tanpa mendolimi hak orang lain. Makanya tadi tidak boleh melebihi sepertiga. Sebab kalau diwasiatkan semua, ahli waris nggak dapat. Itu mendolimi ahli waris yang lain. Dan memang kalau sepertiga mah bukan hanya wasiat sebetulnya, hibah juga sama.
Karena asbabul wurud hadis itu kan ketika sahabat mau menghibahkan hartanya karena anaknya kebetulan satu. Sahabat itu ketika di Arafah merasa mendekati mati, maka dia menghibahkan hartanya, seluruh harta. Oleh Rasul tidak boleh. Bagaimana kalau aku berikan 2/3? Tidak boleh. Bagaimana kalau aku berikan 1/3? Maka as-sulus kasir. 1/3 itu sudah banyak. Itu jumlahnya, kuantitas harta. Jadi wasiat itu harus ma'ruf. Kemudian ayat ini merupakan bentuk pengaturan awal dalam syariah. Jadi sebelum surat An-Nisa turun, itu kan Al-Baqarah dulu, surat Al-Baqarah 180. Jadi awalnya wasiat itu berlaku kepada siapapun dan bagaimanapun bentuknya wasiat itu. Maka oleh Allah dilengkapi peraturannya. Yaitu surat An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat terakhir dari surat An-Nisa. Kemudian yang keempat, perkataan kunci kutiba berarti diwajibkan. Itu menunjukkan perintah serius untuk memastikan distribusi harta dilakukan secara adil. Makanya kutiba. Di dalam Al-Quran kutiba itu ada beberapa macam. Ada tentang ini wasiat, ada kutiba alaikum siam, kutiba alaikumus siam, itu juga kutiba. Kemudian kutiba alaikumul qital, diperintahkan mati, diperintahkan perang. Kutiba alaikumul qital, apabila ada yang memerangi maka harus perang. Kalau kita lihat kutiba itu melibatkan pihak lain. Kecuali saum secara khusus, eta mah kutiba alaikum teh saum secara pribadi, walaupun maknanya harus ada kaitan dengan pihak lain. Kutiba, makanya dalam bahasa Indonesia kalau sudah dipastikan ada istilah termaktub. Itu dari kutiba, termaktub. Jadi mengacu pada yang cukup banyak untuk diwasiatkan. Sedangkan wasiat itu merupakan tindakan memberi pesan terakhir untuk memastikan hak-hak keluarga yang tidak mendapat warisan. Wasiat bagi yang tidak akan mendapat warisan. Padahal kita punya kegegelan mau memberi harta. Utama nama untuk boga anak kan. Untuk boga anak kan asa hayang memberikan harta kepada anak angkat. Nah itulah wasiat berlaku. Kemudian yang kelima, relevansi dengan awal syariah. Pada masa awalnya ayat ini turun untuk melindungi orang tua dan kerabat yang mungkin diabaikan dalam pembagian harta. Jadi asal nama kan orang-orang Arab punya adat tersendiri ya. Sebelum Rasulullah SAW diutus, itu kan orang Arab itu punya adat masing-masing, punya adat sendiri-sendiri dalam urusan harta. Makanya kan orang Arab itu banyak yang sudah maju ekonominya. Ketika Rasulullah SAW diangkat, itu banyak masyarakat Arab yang sudah maju ekonominya. Ya antara lain Abu Thalib itu orang kaya. Abdul Muthalib juga termasuk orang kaya. Kemudian Siti Khadijah itu termasuk orang kaya. Abu Sofyan itu
Abu Sufyan itu sebagai ekspor impor ke negeri Sam itu Abu Sufyan. Jadi menguasai urusan ekspor impor. Jadi banyak orang kaya di zaman Rasul itu ketika Rasulullah SAW diutus. Makanya mereka punya konsep sendiri-sendiri di dalam urusan waris. Nah, di awal ayat turun, di awal syariah, Rasul itu dipesankan adanya kewajiban wasiat bagi yang tidak akan mendapat. Jadi secara historis mah surat An-Nisa 11, 12 dan 176 itu merupakan koreksi terhadap kebiasaan orang-orang Arab. Jadi banyak surat An-Nisa itu turun sebagai koreksi terhadap kebiasaan jahiliyah. Ya antara lain tentang waris yang tidak pernah memberikan kepada kaum wanita waris itu di zaman jahiliyah. Maka surat An-Nisa yusikum fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Makanya kunaon ari ayat ieu teh ketika turun di Mekah, di Madinah, eueuh nu protes, malah disambut oleh kaum wanita secara baik, yusikum fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Tapi di Indonesia loba protes wanitanya karena dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Ternyata protes nanti bukan hukumnya, tapi memang historisnya. Jadi historis di Indonesia mah terutama Jawa gono gini. Dalam segala hal wanita dan laki-laki itu sama haknya di Indonesia. Makanya ketika lirijalina yusikum fi auladikum lidzakari mislul hadil unsa itu diprotes oleh kaum wanita. Tapi orang Arab mah justru menyambut. Sama kan urusan poligami juga begitu. Kenapa di Arab Saudi 4 itu tidak diprotes? Karena memang kebiasaan di sana dulu ketika ayat ini turun, memang rata-rata istrinya lebih dari 4. Makanya dikurangi. Tapi karena di Indonesia mah rata-rata nanti poligami, maka akhirnya secara tarikh tasyri ya, tarikh tasyri itu historis syariah. Jadi kembali kepada satu di Indonesia. Seperti saya sampaikan pada hari Sabtu yang lalu. Jadi kembalinya itu jadi satu. Kemudian yang keenam, relevansi rak postmodern sebagai penegakan keadilan dalam pembagian harta. Di era postmodern, struktur keluarga dan hubungan wasiat seringkali lebih kompleks. Ayat ini mengingatkan pentingnya keadilan dan etika dalam mengelola warisan, termasuk memperhatikan kerabat. Nah, karena kadang-kadang di era postmodern ini orang lain lebih dekat daripada kerabatnya. Kadang-kadang kerabat jauh lebih dekat hubungannya dengan kerabat dekat, kan begitu. Di postmodern seperti sekarang kan banyak itu masyarakat itu. Padahal dia itu banyak kaum kerabat, saudara-saudara, tapi hubungannya jauh, walaupun secara nasab dekat, tapi hubungan antara dia dengan orang itu jauh. Malah justru yang hubungan nasabnya jauh malah dekat. Itu pentingnya wasiat di zaman modern ini. Jadi perubahan situasi dan kondisi.
perubahan jadi perubahan situasi dan kondisi itu bisa berbeda kepada ijtihad pemahaman Al-Quran. Nah, itulah berlakunya Al-Quran sepanjang masa. Makanya kan kalau ada yang mengatakan agama itu akan semakin lama semakin mati, maka Islam semakin lama semakin maju. Agama itu. Karena apa? Karena sumbernya bisa dipahami secara modern. Karena syariahnya, aturan-aturannya itu bisa dikembangkan oleh ijtihad pemahaman. Ya seperti urusan wasiat ini. Jadi walaupun warisan sudah jelas, lidzakari mislu hadil unsayain, anak laki-laki harus 2 kali lipat perempuan. Bagaimana? Kadang-kadang kan anak laki-laki lebih kaya dibanding anak perempuan, karena anak perempuan salakina di PHK lebih miskin. Lebih miskin anak perempuan itu, padahal anak laki-laki kaya, makanya 2 kali lipat. Kan itu jadi persoalan. Nah, maka di era postmodern itu dalam al-Islam ada, itu namanya hibah. Jadi kerhirup dihibahkan, baik laki-laki maupun perempuan kan bisa sama. Itu tercantum. Dan bagaimana kalau ingin lebih kepada sebagian anak, karena dilihat orang tua, anak ini mah lebih membutuhkan dibanding dengan anak yang lain. Apakah kita bisa membedakan? Maka kalau ingin membedakan harus sepakat. Harus disepakati oleh anak-anak. Harus setuju anak-anak itu. Kan bisa terjadi dari anak itu. Ada yang ini mah pesat gitu ekonominya, cepat gitu majunya. Ada sering tersendat, anak itu ada, ya, macam-macam. Nah, hibah itu bisa disamakan, kalau ingin berbeda harus disepakati. Itu makanya postmodern bisa berkembang. Dan etikanya ayat ini relevan untuk mendorong nilai transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam merencanakan distribusi harta, terutama di masyarakat modern, di mana sengketa warisan itu sering terjadi, sampai akhirnya si harta nate terkatung-katung karena mereka sengketa ke pengadilan, naik banding pengadilan tinggi, naik banding Mahkamah Agung, di Mahkamah Agung teu anggeus-anggeus, itu ada sampai sekarang masih banyak di era postmodern, terkatung-katung harta. Bahkan kan karena kurang sepakat dulunya ada sekolah yang diprotes, ya, dirampas, dibekukan oleh ahli waris. Itu kenapa? Mungkin dulu-dulunya kusabab wasiat kita hibah ke anak-anak kernaon teu make surat-surat kan. Hibah ke anak-anak mah sok ya. Ini mobil sok dikeun, ini tanah sok dibikeun. Karena ke anak udah pakai surat-surat, soknya dibikeunan. Tapi ketika meninggal jadi masalah. Makanya Quran surat Al-Baqarah yang ayat terpanjang di dunia itu idza tadayantum bidainin faktubuh. Jadi kalau wasiat atau hibah itu mesti pakai surat menyurat. Tubuh. Jadi walaupun untuk anak, tentu saja yang membutuhkan tulisan itu tadayantum. Jadi yang
pelaksanaannya ketangguhan dari hari uang tunai mah tentu saja tidak perlu. Ada kaitan yang kehidupan selanjutnya. Kemudian yang kedelapan, hak orang tua dan kerabat. Dalam masyarakat modern, perhatian terhadap orang tua dan keluarga itu seringkali terabaikan terhadap orang tua. Banyak itu anggota masyarakat yang mengabaikan pihak orang tua. Sampai-sampai orang tua dititipkan ke panti asuhan karena tidak bermanfaat. Makanya justru Al-Quran itu imma yablughunna indakal kibar. Jadi kalau salah seorang di antara mereka atau dua-duanya sudah dewasa, justru harus mendapat perhatian. Dan di masyarakat modern banyak mengabaikan pihak orang tua. Makanya bimbingan Al-Islam. Karena apa? Mereka terabaikan pihak orang tua karena individualisme yang kuat. Ayo orang tua makan kadang-kadang demi anak mau sesuatu itu. Tapi kapah anak dengan orang tua tergantung kepada pendidikan mereka. Maka ayat ini menegaskan kembali tanggung jawab moral seorang muslim terhadap keluarga. Wasiat kepada kaum kerabat yang membutuhkan tetap relevan. Itu meskipun hukum waris secara spesifik mengatur pembagian tertentu. Kemudian kesembilan, kritik postmodern terhadap konstruksi hukum. Postmodernisme membuka ruang untuk meninjau kembali bagaimana ayat ini diaplikasikan dalam konteks global yang pluralistik. Apakah implementasi hukum Islam tentang wasiat ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang lebih dinamis? Konsep bil ma'ruf itu dapat dipraktekkan, terinterpretasikan sebagai fleksibilitas hukum. Itu menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya tanpa melanggar prinsip. Di kesimpulan dari ayat ini mengajarkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab sosial dan kasih sayang kepada keluarga yang tetap relevan di era postmodern. Pendekatan postmodern mendorong umat Islam untuk memahami pesan ayat ini dalam konteks global, memastikan bahwa keadilan tetap menjadi prinsip utama dalam pembagian harta dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi. Jadi kalau tadi ketika walimah wa jama'a bainakuma fi khair, termasuk juga di dalam urusan harta, termasuk juga keadilan. Jadi kritik postmodern terhadap identitas hukum waris itu mendorong umat Islam untuk menggali fleksibilitas dalam syarat tanpa pengabaian keadilan. Kemudian ayat yang lain masih mengandung arti harta. Terdapat pula di dalam ayat yang lain perkataan khair bermakna harta, yaitu surat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin. Nah, di sini min khair. Falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah min khair, harta apa saja yang mau infakkan hendaklah diperuntukkan bagi kedua orang tua.
Itu yang pertama, infak. Tentu saja ini infak lebih. Infak di luar zakat. Kalau zakat mah sudah ada porosnya. Surat At-Taubah ayat 60. Kalau infak di luar zakat, mada yunfikun min khairin, di sini palil walidain, untuk orang tua. Kemudian kerabat, anak yatim. Anak yatim dibahas tentang infak, karena di dalam bab zakat tidak ada untuk anak yatim. Makanya kalau RT oleh Ibu RW kan diumumkan kepada RT-RT, tolong kirimkan daftar mustahik ke Masjid Muhajirin dan diterangkan karakteristiknya, disebut di situ nama anak yatim. Anak yatim mah tidak berhak menerima zakat. Nah, kecenderung ya seharusnya jangan yatim, fakir atau miskin. Kalau kita menyebut fakir miskin, fakir dengan miskin kan beda. Jadi kita makan suka sama antara fakir dan miskin, padahal fakir dengan miskin kan beda, sangat berbeda kalau dalam Quran. Kalau fakir itu lil fuqara illadina uksiru fi sabilillah. Fakir itu adalah orang yang kehidupannya terikat di dalam perjuangan agama Allah. Dan layastati'una dorban fil ardi, sehingga waktunya habis, tidak bisa berbisnis. Yang tasabuhumul jahilu agnia, orang bodoh mah nyangkanya kaya karena penampilannya bagus kan, keren, jika orang kaya. Nah, itu fakir. Jadi fakir mah orang yang hidupnya terikat oleh perjuangan agama Allah. Itu fakir. Jadi beda fakir. Kalau miskin adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan harian. Itu miskin. Makanya pernah saya uraikan pada waktu bulan Ramadan juga, bab fakir dan miskin itu sangat berbeda. Makanya mustahik tidak ada yatim. Karena apa? Anak yatim bisa orang kaya. Ai bapana beunghar kumaha? Warisannya kan anak yatim beunghar atuh. Dan kalau zakat itu diberikannya kepada orang dewasa, kan? La tu'tus sufaha amwalakum. Jangan engkau berikan harta yang menjadi tanggung jawabmu kepada orang yang tidak bisa ngatur, pada anak kecil. Makanya kalau ibu-ibu membagi amplop di panti asuhan, kan dibagi anak-anak yatim, anak-anak kecil itu dibagi amplop di panti asuhan. Itu yayasannya biasanya mungut gitu, pengasuhnya. Jadi dari anak itu disuruh kembali ke yayasan. Nanti yayasan yang ngatur. Jadi makanya saya lebih cenderung kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau nyumbang ke panti asuhan, lebih baik ke lembaganya saja. Jangan dijajarkan gitu. Pagi saamplop sewang. Dan saamplop sewang kena diambil oleh yayasannya. Jadi di sini yatama, anak yatim teh, seperti tadi saya katakan, adalah urusan harta di luar zakat. Di luar zakat. Dari zakat mah sudah jelas asnafnya. Makanya di Muhajirin mah kan fuqara mah itu disediakan untuk para khotib.
para khotib, karena makanya kan Masjid Al-Muhajirin mah geus teu bingung deui bab khotib. Da udah ditanggung satahunan dari hak fakir. Jadi sudah di amplopan gitu. ID Masjid Muhajirin mah khotib teh satahunan. Sekarang 350.000 setiap khotib. Makanya tuh diumumkan di dalam Jumatan ge biaya khotib mah cuman pengajian Sabtu aja yang diumumkan, pengeluaran pengajian Sabtu 300.000. Khotib Jumat mah tidak diumumkan karena sudah disediakan untuk 1 tahun, karena punya hak dari Pukoro, punya hak dari Pukoro. Kenapa Pukoro? Karena usiru, jadi ketika datang ke sini dari jauh itu terganggu ekonominya, terganggu peluangnya untuk berekonomi. Makanya walil walidain wal akrobin wal yatama wal masakin, tapi masakin mah baik dari zakat maupun dari infak tatawu disebut juga Ibnu Sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Barang siapa berbuat baik dalam khair, dalam harta ini, maka Allah tahu. Ayat ini dilatar belakangi pertanyaan umat tentang nafkah yang mesti diberikan. Maka ditegaskan kepada siapa disiapkan. Nah, dalam ayat ini ditegaskan ma anfaqtum min khairin, harta apa saja yang kalian nafkahkan maka diberikan kepada yang berhak. Jadi pengertian khair di sini adalah harta yang baik. Makna ayat ini, jadi pertanyaan tentang infak. Para sahabat bertanya kepada Rasul mengenai apa yang harus mereka infakkan dan kepada siapa. Nah, pertanyaan ini mencerminkan semangat mereka untuk memahami syariah secara rinci dan melaksanakan perintah Allah secara benar. Maka jawabannya ma anfaqtum min khairin. Kata ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kamu infakkan dari khair, kebaikan harta, menunjukkan bahwa harta yang diinfakkan harus berasal dari sesuatu yang halal dan baik. Khair, kebaikan mencakup harta, tenaga maupun perhatian yang bermanfaat untuk orang lain. Makanya di sini disebut khair. Nah, infak yang pertama adalah untuk orang tua. Makanya dari sini wajibnya anak membiayai orang tua teh. Dan dikaitkan dengan surat Al-Ahqaf ayat 15, ketika sudah berusia 40 tahun wajibnya. Jadi kalau belum berusia 40 tahun mah hanya merupakan anjuran, tapi kalau sudah 40 tahun menjadi wajib. Mata untung saya mah anaknya sudah 40 tahun ke atas. Bungsunya sudah 41 tahun itu, bungsunya. Makanya saya sudah menjadi nikmat karena tinggal minta ke anak kan, karena mereka wajib. Jadi kalau mereka tidak memberi, dosa mereka. Jadi boleh saya minta kepada seluruh anak harta itu. Kalau boleh minta kepada seluruh anak, karena apa? Jelas di dalam Al-Quran, anta wa maluka liwalidika, engkau dan hartamu milik orang tuamu. Itu termasuk anak pungut atau hanya anak kandung? Anak kandung. Jadi kalau anak pungut tidak wajib menafkahi orang tua kan? Ya, tapi itu mah kewajibannya muamalat ya, jadi anjurannya.
anjurannya, jadi timbal balik. Sebab kalau ya dipelihara masa tidak ya begitulah, masa diurus di bawah heula aya geus balik nojer. tapi aya oge anu kitu nya diurus tapi diurus gitu Ya, jadi keur leutik mah diurus sampai nikah, tapi geus nikah mah poho gitu. Nah itu mah konsekuensi kita kepada Allah aja minta pahala aja. Itu banyak ya, banyak yang poho sama sekali gitu. Nah itu mah lillahi ta'ala. Makanya itu yang mengharapkan punya anak kandung di sana. Karena kalau anak kandung itu kan wajib kalau sudah berusia 40 tahun. Jadi kalau anak kandung tidak membiayai orang tua yang usia 40 tahun itu dosa. Karena anta wa maluka liwalidi. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Bagaimana kalau perempuan? Ya perempuannya tentu saja setengah seperti warisan. Karena kalau anak perempuan mah kan kalau tidak punya penghasilan otomatis dari izin suami. Makanya istri saya mah pinter itu, anaknya perempuan suruh jadi wanita karir. jadi anaknya ya kan anak saya dua laki-laki 2 perempuan. Nama istri saya mah anak perempuan juga dididik supaya jadi wanita karir, kan dapat memberi sumbangan dari harta milik dia sendiri ya. Tadi masalah hibah. Iya. Hibah tadi di antara perbedaan hibah dengan wasiat tadi. Iya. Itu kan dibagi rata. Ya, pada saat ya kita masih hidup itu kan memberi hibah tersebut. Kadang-kadang dalam pelaksanaan itu tidak bisa dibagi rata, dan dibagi rata dalam arti kita memberi itu kepada anak yang lebih soleh gitu. Iya. Karena ini ada perusahaan gitu, tapi kita memberi kepada anak yang lebih pintar gitu. Lebih pas ya. Nah, lebih pas gitu. Pada anak yang mungkin ilmunya bukan ke situ gitu misalnya gitu. Nah itu kan memang tidak bisa dibagi rata. Tadi disampaikan kalau misalnya hibah itu memang sampai nanti jadi membatalkan gitu. Betul. Nah itu bagaimana dalam pelaksanaan ataupun secara Islamnya gitu. Ya, makanya harus kesepakatan. Jadi sepakat dengan yang kurang itu. Sebab kalau ada anak yang tidak sepakat itu bisa dibatalkan oleh Rasul itu. Jadi kalau oleh Rasul dibatalkan itu kan hukumnya kita bisa membatalkannya. Jadi pihak lain, umpamanya pihak hukum nanti itu bisa terjadi. Kan di Indonesia juga walaupun tidak nyebut berdasar syariah Islam, tapi kan ada undang-undang peradilan agama ya. Jadi urusan hibah wasiat itu berdasar syariat Islam. Itu undang-undang nomor 7 tahun 89. Jadi harus terbuka ya, tidak boleh. Iya, dia harus terbuka. Jadi ketika memberikannya harus terbuka. Jadi Bapak memberikan hibah itu dijelaskan itu kepada anak. Kenapa saya memberikan kepada si Anu lebih banyak? Karena dijelaskan. Dan kalau ternyata tidak sepakat, anger bisa dibatalkan. Bukan hibah itu menjadi hak orang ya pemiliknya lah gitu. Iya. Iya. Ya maksudnya bisa dibatalkan. Bisa, oleh Rasul begitu. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan pada yang hibah tidak sama, itu dibatalkan oleh Rasul. Jadi artinya menggambarkan kalau di Indonesia mah pengadilan gitu. Pengadilan itu bisa membatalkan. Banyak harta ini hibah nanti
yang kekurangan itu mengadu, mendakwa gitu ke pengadilan. Itu pengadilan bisa. Karena apa? Karena pengadilan agama pasal 49 mengatakan urusan hibah, perkawinan, hibah, wasiat dan perwarisan berdasar syariat Islam. Jadi itu di Indonesia mah sudah termaktub gitu. Termaktub, terbuka berdasar syariat Islam. Dalam hal pembatalan, misalnya pemiliknya itu misalnya menghibahkan, Iya. yang mungkin sudah ada sebagian gitu. Misalnya dihibahkan ke masjid misalnya, Iya. tapi anak bisa membatalkan itu gimana? Kalau ke masjid nggak bisa, karena itu sudah wakaf. Kan istilah orang tuanya menghibahkan ke masjid. Iya, itu tidak bisa. Kalau yang dibatalkan oleh Rasul itu antara anak gitu, bukan kepada pihak lain. Jadi kalau dia menghibahkan ke masjid, sebetulnya secara hukum tidak bisa. Makanya kan sekarang ada undang-undang wakaf, ada peraturan wakaf, ada di Departemen Agama itu urusan wakaf. Itu kebetulan yang diangkat terbaru sekarang oleh Pak Menteri Agama Pak Najarudin itu teman kuliah itu Jarkasi namanya, Jaja Jarkasi. Itu urusan wakaf. Itu teman kuliah saya sekarang itu. Jadi itu dia urusan wakaf. Jadi ada di Indonesia itu. Jadi urusan wakaf mana yang bisa dibatalkan, mana yang tidak. Jadi kalau wakaf kepada masjid atau ke sekolah sebetulnya tidak bisa. Kecuali kalau surat-suratnya nggak jelas. Karena banyak wakaf di kita itu surat-suratnya nggak jelas. Masjid itu rata-rata tidak punya surat wakaf, kebanyakan gitu. Kebanyakan masjid itu tidak punya surat wakaf. Itu jelas gitu wakaf nanti. Nah kalau itu jelas begitu itu bisa digugat. Makanya harus segera muhajirin mengatosnya. Yang tanah ini yang belum, Pak. Tanah ini yang belum. Ya, kalau yang belakang sudah. Nah itu teh. Karena waktu itu nggak ada surat-surat itunya. Surat-surat pemberian dari PT Arabnya. Oh, itu mah pemberiannya dari PT ya. Iya. Soalnya kalau tidak ada surat bisa saja anak incu PT gitu. anak incu direktur PT nanti menggugat itu bisa kalau tidak punya surat-surat. Terkait pembagian kepada anak yang harus rata gitu ya. Jadi kadang-kadang dalam pelaksanaannya itu ada anak yang dekat dengan orang tuanya, biasanya diberi lebih daripada yang agak jauh gitu. Betul. Jauh itu dalam arti bisa secara emosional, bisa secara tempat, kadang-kadang tinggal di Bandung tapi anak satu ada di Kalimantan gitu. Sehingga pemberiannya itu pada anak yang terdekat. Itulah yang harus baik-baik teh. Harus baik-baik keadilannya. Karena orang tua itu harus bersikap adil kepada anak itu. Dan itu kan dicontohkan oleh Nabi Yakub di dalam Quran. Nabi Yakub itu kan punya anak, ada yang bagus gitu ya, seperti Yusuf dan Bunyamin. Ada juga yang nakal-nakal seperti Yahuda dan lain sebagainya. Kan Nabi Yakub itu sudah secara logika sudah benar mewariskan kerajaan itu dicalonkan kepada Yusuf.
Tapi kan buktinya Yusuf mau dibunuh. Itu salah satu contoh. Jadi persoalannya harus adil itu jangankan sikap lahiriah Pak, harta. Perasaan aja tuh kalau kita ada rasa cinta, rasa sayang kepada salah satu anak harus diperbaiki. Harus ya kelebihan itu enggak. Jadi nggak boleh diurus itu, kelebihan kepada sesuatu itu harus diperbaiki secara psikologis. Karena kepada anak sikap kasih sayang itu harus adil, harus sama. Ya walaupun tadi seperti Pak Nur Hadi katakan kan ada yang emosionalnya itu lebih dekat dan orang itu lebih bager, lebih soleh, lebih setia gitu kepada orang tua, lebih membantu. Ada juga yang cuek-cuek. Tapi sikap kita sebagai orang tua nggak boleh membedakan. Harus tetap adil, harus tetap sama. Jangan sampai kecenderungan. Nah itu dalam surat Al-Maidah juga, la yajrimannakum sana'anu qaum. Jadi jangan sampai kebencian itu artinya ketidaksenangan kepada salah satu menimbulkan ketidakadilan. Kita mah orang tua harus adil, harus tetap. Ya itu mah dirasakan kan secara materi karena memang sudah sesuai juga dengan keadaan masing-masing. Ya seperti saya sendiri aja merasakan itu kuliah saya itu semuanya ditanggung oleh anak yang bungsu. Itu dia ikrar. Pokoknya kuliah Bapak sampai selesai anak yang bungsu yang nanggung. Dan itu ternyata dikemukakan oleh dia di depan kakak-kakaknya yang lain, yang 3. Tapi kita harus sikap itu sama kepada keempatnya. Nggak boleh membeda-bedakan. Jadi walaupun dia yang membiayai saya semua, tapi sikap kita. Makanya kalau saya itu lakukan, kasih tugas yang kakak-kakaknya, kasih tugas ngurus administrasinya segala macam. Jadi kelihatan keempat anak itu punya jasa masing-masing, merasakan gitu. Jadi tidak tersisihkan. Ya betul, memang sebagai orang tua itu diajarkan oleh syariah harus adil. Jangan sampai sikap kita itu berubah gara-gara lebih baik bagi kita. Lebih baik bagi kita. Nah itulah mungkin salah satu makna dari ayat ini yang kita doakan berkah itu. Barokah itu dalam keadilan, Maka lanjut. Kemudian prioritas penerima infak. Ayat ini memberikan panduan tentang siapa yang sebaiknya menjadi prioritas dalam infak. Pertama adalah kedua orang tua. Itu infak yang pertama. Infak dari yang bukan zakat tadi. Kalau zakat mah sudah diatur sedemikian rupa dalam surat At-Taubah 60. Itu sebagai wujud birrul walidain. Sampai dikatakan anta wa maluka liwalidika. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Jadi milik orang tua, jadi boleh gitu. Kita ngambil dari harta anak itu. Kita gunakan oleh kita. Jadi jangan dianggap mencuri gitu. Kalau orang tua kita ngambil harta kita, itu tidak bisa disebut mencuri itu mengambil haknya. Kemudian kaum kerabat untuk menjaga hubungan kekeluargaan, silaturahim. Lalu anak yatim. Jadi walaupun ini prioritas ya, orang miskin
yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lalu Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan meskipun dia bukan fakir di kampung halamannya. Kemudian yang keempat, penguatan atas perbuatan baik. Wa ma taf'alu min khair, itu menunjukkan bahwa setiap bentuk kebaikan termasuk infak itu akan dicatat dan dihargai oleh Allah. Allah menekankan sifatnya yang maha mengetahui sehingga disebut alim. Ditekankan Allah lebih tahu. Jadi pesan dari dan hikmah ayat ini, infak sebagai wujud kepedulian sosial. Islam menekankan pentingnya berbagai harta, berbagi harta, terutama kepada golongan yang membutuhkan. Itu untuk menjaga keseimbangan sosial. Jadi khair didoakan ketika walimah itu termasuk urusan perinfakan. Kedua, keseimbangan antara hak Allah dan hak manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa infak adalah ibadah yang tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memperhatikan kebutuhan orang lain. Tadi kan muncul dari Pak Nur Hadi tadi, bisa saja secara kuantitas anak itu lebih banyak kepada kita kualitas pemberian infak, tapi kita tidak tahu batiniahnya mana gitu kan, kita tidak tahu, makanya harus sikap sama itu ya. Salah satu contohnya kasus saya itu di secara infak ya, si bungsu lebih besar gitu karena listrik internet langsung dia ya, itu kudu diminta itu. Jadi urusan listrik, urusan internet ditanggung sama dia, urusan kuliah ditanggung sama dia. Jadi secara kuantitas bisa saja kita cenderung kenyaah, bisa. Tapi ingat, kualitasnya belum tahu kan di antara anak itu, ke batiniahnya. Makanya sikap harus sama itu gitu. Sikap harus sama itu begitu. Jadi jangan sampai ya istilahnya minta aja, jangan sampai kita tidak ada. Sebab bisa saja cenah minta Grab teh kasih anu wae gitu. Kan bisa jadi seperti itu. Ayo orang mah kadang-kadang kan orang tua ada katempo anak ieu mah loba kabutuhna diminta teh kasih we. Tapi begitu tahu mereka belum tentu setuju. Makanya ya diatur aja. Minta juga bukan dari memberi magestara. urusan minta aja. Terus ngatur. Sekarang ke anak ini, sebab kalau tidak diminta, kadang-kadang anak itu cemburu malah. Nah itulah jadi persoalan ya. Jadi bahkan kalau tidak ditegur juga kan itu bisa cemburu anak ini. Ini keseimbangan. Kemudian pentingnya niat dan keikhlasan. Infak yang dilakukan dengan niat ikhlas. Ikhlas itu yang tidak bisa kita nilai kan. Mana yang paling ikhlas? Tidak bisa. Karena ikhlas itu urusan hati mereka. Ini berbicara tentang orang tua terhadap anak. Kan kita tidak tahu keikhlasan di antara mereka. Itu karena sifatnya sangat batiniah. Kemudian pengaturan prioritas. Ayat ini memberikan pedoman bahwa membantu orang terdekat seperti keluarga lebih diutamakan sebelum membantu yang lain. Kemudian ayat ini relevan di era apapun, termasuk era postmodern, sebagai pengingat untuk memperkuat solidaritas sosial yang menjadikan infak sebagai
cara untuk menciptakan harmoni di dalam masyarakat. Kemudian al khair bimakna iman. Kemudian masih banyak lagi, nggak apa-apa, tidak tamat juga mangawai di aus masing-masing karena sudah jam 6 kurang 5 menit dianggap cukup, saya kira. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau ada pertanyaan, maka silahkan disampaikan saja di grup Muhajirin, insya Allah saya bisa jawab. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.